Oke, perkenalkan nama saya Baselisa Batiol dengan NIM 411200101121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang berfungsi sebagai nilai untuk tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu mata kuliah saya adalah Ibu Lili Kolida, STMT. Saya adalah mahasiswi Teknik Sipil semester 5 di Universitas Mercu Buana Jakarta. Topik yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu tentang manajemen klaim proyek, lalu ada arbitrase, lalu juga ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu manajemen klaim proyek. Apa itu klaim? Jadi klaim itu atau klaim dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin yaitu clamare atau clamo yang berarti berteriak. Jadi sebelum membahas tentang klaim konstruksi, sebaiknya kita membahas tentang apa itu klaim sendiri. Jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, klaim berarti tuntutan, pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atau memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam pengertian klaim dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Inggris klaim itu berarti permintaan atau demand, dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, klaim itu lebih kepada tuntutan. Jadi ada beberapa beberapa perbedaan, dan klaim dalam bahasa Inggris yang berarti demand yang bukan tuntutan ini adalah pengertian yang benar. Sedangkan hampir dalam seluruh kepustakaan Indonesia, klaim itu diartikan sebagai tuntutan. Oke. Sementara klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau hubungan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa lainnya, atau pemasok bahan, atau antar pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lainnya. Oke. Untuk pengertian klaim konstruksi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi bisa dibilang klaim itu hubungan klaim yang timbul antara banyak pihak dalam suatu proyek yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi. Sementara ada beberapa pengertian lain yang saya ambil dari modul yang diberikan Ibu, yaitu ada dua, yaitu menurut Black's Law Dictionary 5th edition 1979 halaman 224, claim to gain as one own or as one right, to assert, to urge, to insist cause of action, means by or through which claimant possession or enjoyment of privilege or thing, demand for money or property, example gratia insurance claim. Jadi bisa dibilang klaim atas suatu pihak, suatu kepunyaan seseorang atau suatu hak seseorang untuk menegaskan, untuk mendesak, dan mengakibatkan suatu action atau mengakibatkan suatu akibat dari hal ini. Jadi means by through ini maksudnya dalam hal ini bisa berupa klaim atau tuntutan, ya dalam bahasa Indonesia berarti tuntutan atas hak istimewa yang diperoleh oleh pemilik klaim tersebut. Bisa saja itu dalam bentuk uang, properti, atau asuransi. Sementara menurut Edward and Fish tahun 1990 menjelaskan bahwa klaim adalah permasalahan yang dapat menimbulkan perselisihan dan permohonan akan tambahan uang, tambahan waktu pelaksanaan, atau perubahan metode pelaksanaan pekerjaan. Klaim berlanjut dengan pembuatan dokumen klaim yang formal yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik bangunan. Sebab timbulnya klaim konstruksi. Yang pertama ada ini beberapa contoh sebab timbulnya, biasanya kenapa timbul adanya klaim konstruksi adalah
adanya informasi desain yang tidak tepat, lalu desain yang tidak sempurna, lokasi yang tidak sempurna, reaksi klien yang lambat, komunikasi yang buruk, sasaran waktu yang tidak realistis, lalu ada administrasi kontrak yang tidak sempurna, kejadian eksternal yang tidak terkendali, informasi tender yang tidak lengkap, alokasi risiko yang tidak jelas, serta keterlambatan lingkar pembayaran. Dalam hal ini saya bisa menyimpulkan klaim itu sebabnya kebanyakan dikarenakan komunikasi dalam proyek konstruksi itu tidak berjalan semestinya, seperti pasti ada beberapa proses komunikasi yang terlampaui atau tidak diisi seperti itu, sehingga menimbulkan kesalahpahaman kesalahpahaman menangkap informasi sehingga menimbulkan klaim tersebut. Oke, menurut Yasin lagi, tahun 2004, penyebab atau asal-usul klaim dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama adalah sebab umum. Sebab umum terbagi atas komunikasi, administrasi kontrak, waktu pekerjaan, kejadian eksternal, dan juga tafsiran bahasa kontrak. Komunikasi itu penentuan komunikasi antara dua pihak berpengaruh terjadinya klaim. Misalnya, penyedia jasa atau pengguna jasa mengetahui kejanggalan di dalam kontrak tetapi tidak dilanjuti saat lelang pekerjaan atau rapat lelang. Lalu ada administrasi kontrak atau kelengkapan-kelengkapan dokumen kontrak yang butuh ketelitian dan keabsahan dari penyedia jasa yang mengajukan dan pengguna jasa yang menerima sehingga nantinya tidak ada kesalahan yang menjadi alasan untuk dijadikan klaim. Lalu ada waktu pekerjaan. Perhitungan waktu pekerjaan dan syarat-syarat umum waktu untuk pekerjaan seharusnya sesuai dengan perhitungan yang pantas dan layak. Habis itu ada kejadian eksternal, kejadian yang terjadi saat pekerjaan dilaksanakan yang lazimnya tentang perbedaan aktual dengan kontrak. Lalu ada tafsiran bahasa kontrak yang dapat memiliki pengertian lain, biasanya menggunakan bahasa internasional atau English. Jadi, ini beberapa sebab umum yang tadi saya bilang sebab umum kebanyakan karena komunikasi. Lalu adanya dokumen kontrak itu mereka tidak teliti atau tidak absah lah sebenarnya. Habis itu ada waktu pekerjaan yang terlalu terlampaui, habis itu ada kejadian eksternal, kejadian-kejadian yang kita juga tidak tahu ya. Lalu ada juga tafsiran bahasa kontrak karena mungkin yang digunakan dalam kontrak itu tidak dimengerti oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini contohnya jika kontrak itu menggunakan kontrak bahasa internasional, pasti ada beberapa pihak yang mungkin tidak mengerti atau informasinya tidak sampai gitu. Lalu ada sebab dari pengguna jasa. Pertama ada informasi pengguna jasa ini dalam hal ini pihak yang eh, yang meminta pertolongan atau bantuan dari kontraktor untuk contohnya dia pemilik gedung gitu. Oke, sebab dari pengguna jasa, informasi tender yang tidak sempurna, penyelidikan site yang tidak sempurna, alokasi resiko yang tidak jelas. Informasi tender yang tidak sempurna contohnya desain, bentuk desain baik letak ukuran icon gon titik butuh ekstra ketelitian sehingga dapat diyakinkan sudah benar dan akurat. Lalu bahan yang digunakan dari segi jenis, merek, yang direkomendasikan seharusnya jelas. Spesifikasi semua jenis materi equipment, peralatan pendukung layaknya diterjemahkan secara jelas dan terperinci secara breakdown. Lalu ada penyelidikan site tidak sempurna saat penyusunan dokumen atau bid dokumen, seharusnya pengguna jasa atau konsultan perencanaan melakukan perhitungan dari keseluruhan perencanaan untuk di site sudah sempurna dari segi tata letak, ukuran, dan kebutuhan site, faktor lingkungan alam, faktor lingkungan sosial, dampak dari pekerjaan agar saat pelelangan, akurasi dan antisipasinya teratasi. Lalu ada alokasi resiko yang tidak jelas. Pengguna jasa harusnya menjelaskan dampak-dampak resiko yang bisa saja terjadi sebagai antisipasi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layaknya penjelasan atas dampak tersebut bersifat adil dan wajar. Resiko yang dimaksud adalah kejadian yang tidak terduga seperti kejadian alam, peperangan, dan bukan merupakan kelalaian salah satu pihak. Sebab dari penyedia jasa atau bisa dibilang ini kontraktor, pekerjaan cacat, keterlambatan penyelesaian, dan klaim tandingan. Pekerjaan cacat itu contohnya mutu dan kualitas pekerjaan yang diberikan penyedia jasa sudah diatur di dalam kontrak dan apabila akurasi mutu dari kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan dapat dikatakan cacat atau mutu pekerjaan buruk. Lalu ada keterlambatan penyelesaian. Penyedia jasa mencantumkan atau menyerahkan rencana schedule waktu pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna jasa dan apabila dalam pelaksanaan terjadi
kelambatan waktu kerja pengguna jasa akan merasa dirugikan karena kemungkinan akan berpengaruh keterlambatan akhir kontrak pekerjaan. Lalu ada klaim tandingan atau terbitnya surat klaim dari penyedia jasa dengan alasan yang kurang dapat dilimpahkan dengan klaim tandingan dari pengguna jasa atau juga klaim yang dikeluarkan oleh penyedia jasa yang dianggap merugikan pengguna jasa sehingga pengguna jasa mengeluarkan klaim tandingan sebagai check balance atau atas kerugian pekerjaan. Lalu ini ada format klaim dari penyedia jasa. Menurut Robert D. Gilbert dalam bukunya Managing Construction Contract, format klaim memuat hal-hal berikut. Yang pertama ada keterangan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat kontrak seperti lingkup pekerjaan dan struktur pembiayaan yang meliputi bagian pekerjaan yang ditanyakan. Lalu ada keterangan mengenai fakta peristiwa yang telah terjadi. Biasanya disajikan secara kronologis dan merupakan surat menyurat, perintah-perintah perubahan, rapat-rapat, dan sebagainya. Lalu ketiga ada akibat dari keadaan rangsangan klaim biasanya disajikan sebagai cerita atau kronologi. 4 ada analisis biaya yang mungkin termasuk rincian daftar kenaikan biaya karena perubahan atau perbandingan antara biaya sesungguhnya dan biaya yang diperkirakan yang akan menunjukkan jumlah klaim. Penyedia jasa harus menyiapkan klaimnya secara tertulis untuk mendapatkan kompensasi tambahan harga yang tidak ditetapkan dalam anggaran biaya, dalam pengertian mengajukan secara jelas fakta-fakta yang diperlukan untuk menunjukkan biaya dan posisinya di mana dia berhak mendapatkan kenaikan harga kontrak karena perubahan kerja. Sebagai tambahan untuk memperkuat klaim penyedia jasa atau subpenyedia jasa harus mengajukan klaim tambahan waktu yang diperlukan untuk perubahan pekerjaan dalam batas penyelesaian tersebut dalam kontrak. Jika penyedia jasa atau subpenyedia jasa melampaui batas ini, kemungkinan dia akan dikenakan ganti rugi keterlambatan dan biasanya dapat dipotong dari pembayaran termin atau uang retensi. Kebanyakan penyedia jasa atau subpenyedia jasa diminta berdasarkan kontrak untuk mengajukan klaim perpanjangan waktu jika proyek terlambat karena suatu sebab untuk menghindari ganti rugi keterlambatan. Struktur klaim itu terdiri dari keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak, habis itu ada keterangan mengenai fakta kejadian, lalu ada juga akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas, ada juga analisis biaya termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan yang diperkirakan. Prosedur pengajuan klaim menurut Nasarkan Yasin dalam bukunya mengenai klaim konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi, proses pengajuan klaim dapat dirinci sebagai berikut. Pengajuan klaim biasanya diawali dengan terjadinya suatu perubahan pekerjaan. Habis itu, apabila perubahan pekerjaan tersebut telah diketahui sebelumnya, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa. Pemberitaan harus dilakukan secara tertulis. Jadi biasanya ini tuh biasanya kalau terjadi klaim itu dari kedua belah pihak harus tahu. Jadi jangan tiba-tiba tanpa adanya kronologi atau tanpa adanya suatu kejadian dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, klaim tersebut dijatuhkan. Dan itu juga tidak bagus karena bisa dibilang supaya kita antar beberapa pihak itu berakhir damai. Lalu ketiga, di mana perubahan pekerjaan baru diketahui setelah pekerjaan sedang berjalan, maka perubahan pekerjaan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Biasanya perubahan tidak resmi termasuk dalam kategori non-contractual right. Dalam hal ini, penyedia jasa harus mengajukan permintaan perubahan kepada pengguna jasa. Keempat, begitu kontraktor telah memberitahu keinginannya untuk mengajukan klaim secara tertulis, maka kontraktor harus menyiapkan dokumen-dokumen yang mendukung untuk pengajuan klaim. Itu bisa saja foto dokumentasi, atau dokumen pokok, atau laporan saksi ahli. Kontraktor dapat menyampaikan klaim sementara secara berkala setiap bulan dan harus menyampaikan klaim final dalam jangka waktu 28 hari setelah efek yang diakibatkan oleh kejadian tersebut berakhir. Yang kelima, pengguna jasa lalu mengevaluasi dokumen tersebut dengan menggunakan rate harga yang tertera dalam kontrak. Keenam, apabila klaim telah disetujui oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan atau variation order. Variation order dapat direvisi setiap saat selama masa konstruksi apabila
diperlukan. Dalam jangka waktu 42 hari setelah menerima suatu klaim atau data pendukung lebih lanjut untuk mendukung klaim sebelumnya. Yang ketujuh, setelah terbit perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak. Lalu ini adalah analisa klaim untuk mempertimbangkan manfaat-manfaat dari klaim dan menentukan tambahan kompensasi yang diinginkan. Pengguna jasa harus menganalisis secara seksama klaim tersebut dalam 3 tahap, yaitu ada analisis secara faktual, secara hukum, dan secara biaya. Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk menghitung biaya-biaya klaim, yaitu ada biaya total dan kenaikan biaya. Change order. Change order itu bisa dibilang kalau secara via perubahan perintah seperti itu. Dalam pelaksanaan suatu kontrak konstruksi sering terjadi perubahan. Perubahan tersebut sangat lumrah terjadi karena keinginan dari pengguna jasa yang timbul selama pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi yang disebabkan antara lain karena diinginkannya perubahan lingkup pekerjaan, perubahan spesifikasi teknik, perubahan jenis material, percepatan pelaksanaan, dan lain-lain. Secara umum, hal-hal tersebut disebut perubahan atau dalam bahasa Inggris secara lazim disebut change. Dan perintah perubahan disebut change order. Jadi jenis-jenis perubahan yaitu ada formal change atau perubahan resmi yang merupakan perubahan yang dibuat oleh pengguna jasa di mana hasil perubahannya dibuat secara tertulis kepada kontraktor untuk merubah lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, harga, atau hal-hal yang telah diatur dalam kontrak sebelumnya. Umumnya berisi alternatif dari desain suatu fasilitas yang kemudian dinyatakan untuk merevisi gambar konstruksi atau spesifikasi konstruksi. Sebagai tambahan, owner atau pengguna jasa sering merubah jadwal pekerjaan untuk mengakomodasi perubahan yang sebagai kebutuhan owner itu sendiri atau menyesuaikan dengan kemampuan dari kontraktor yang telah ditunjukkan. Formal change itu biasanya sebagian besarnya yaitu klausa yang telah tertuang dalam kontrak. Klausa ini biasanya memberikan wewenang secara sepihak dari owner atau pengguna jasa untuk merubah pekerjaan dan mengharuskan kontrak untuk merubah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh owner. Lalu ada informal change atau biasa disebut juga sebagai constructive change, berisi perubahan-perubahan dari lingkup pekerjaan kontraktor atau metode pelaksanaan dan merupakan hasil dari tindakan atau kelalaian dari owner, tindakan atau kelalaian dari pihak ketiga seperti kontraktor lain, penyuplai material atau bahan serta peristiwa yang timbul di luar kuasa kontraktor. Perubahan ini mengakibatkan kontraktor melaksanakan pekerjaan yang benar-benar berbeda dari yang telah ditetapkan dalam kontrak sebelumnya. Setelah informal change order telah dapat diinvestigasi dan solusi untuk mengatasi perubahan-perubahan antara kontraktor dan owner telah tercapai, maka informal change order tersebut harus segera diubah menjadi formal change orders. Informal change biasanya lebih sulit untuk dipecahkan dan biasanya akan berlanjut menjadi suatu klaim hingga menjadi sengketa karena timbul dari berbagai faktor yang sering diinvestigasi setelah pekerjaan berjalan. Masalah lain yang timbul adalah biaya dan jadwal yang sulit untuk ditentukan. Oke, ini adalah proses pengajuan perubahan. Yang pertama, identifikasi dulu. Jadi kita pun harus tahu apa yang terjadi ini. Kita harus menelaah, harus mengidentifikasi betul-betul sebenarnya ini tuh terjadi karena apa permasalahannya dan duduk permasalahannya itu seperti apa untuk apa yang terjadi sehingga mengakibatkan adanya perubahan begitu. Lalu ada juga evaluasi apabila perubahan tersebut sudah diketahui, salah satu pihak baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa harus memutuskan akan menyetujui perubahan tersebut atau tidak. Apabila perubahan tersebut diketahui ketika pekerjaan telah berlangsung, maka akibat dari perubahan tersebut harus diperhitungkan. Evaluasi dari pengajuan perubahan salah satunya memeriksa penentuan harga kontraktor atau klaim dari kontraktor. Yang ketiga ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi atau proses klaim itu. Jadi seringkali dalam pengajuan change order, pengguna jasa menolak question yang telah dikeluarkan penyedia jasa dan meminta question yang baru. Negosiasi adalah hal yang dibutuhkan dalam proses ini. Apabila kedua pihak setuju, maka change order harus segera dikeluarkan. Jadi dalam proses ini kebanyakan
yang bisa dibilang proses yang panas-panasnya yaitu dalam proses persetujuan ini, karena bagaimana kita harus menimbang menimbang keinginan dari pengguna jasa dan juga keterlibatan penyedia jasa. Jadi kita harus memperhatikan kedua belah pihak supaya bagaimana kita dapat mendapat keputusan yang musyawarah, keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Lalu ada juga penyesuaian di mana dalam merubah ketentuan dalam kontrak itu harus adanya penyesuaian. Jadi ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan perubahan yang diajukan dalam klaim. Habis itu pembayaran change order ini harus mengikuti prosedur yang sama yang tertera dalam kontrak progress payment. Pengecualiannya bahwa change order harus diinvestigasi dan dibuat secara terpisah dalam tagihan dan perkiraan kemajuan. Oke, saya akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu arbitrase. Arbitrase itu merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban kepada para pihak dalam membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase dan kemudian menyepakati dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian. Di luar arbitrase biasanya bila mana timbul sengketa, para pihak meminta seorang pengacara atau bisa dibilang seorang ahli hukum melalui surat kuasa untuk melibatkan pengadilan untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut. Sumber hukum arbitrase di Indonesia, sumber hukum arbitrase diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di Indonesia untuk pelaksanaan arbitrase sebenarnya sudah ada landasan hukumnya, yaitu pasal 337 yang berbunyi, jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Jadi dalam hal ini tuh pasal 337 ini yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum. Jelas terlihat pada pasal 337 memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar kekuasaan pengadilan, di luar jalur kekuasaan pengadilan, apabila para pihak menghendaki. Penyelesaian dan keputusan dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama arbitrase. Jadi, kenapa arbitrase ini bisa muncul? Karena ya, secara harfiah arbitrase itu berarti juru pisah. Jadi, bisa dibilang kita memisahkan mereka berdua untuk memutuskan persengketaan seperti itu. Lalu ada keunggulan menggunakan arbitrase. Pertama, para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercaya untuk yang memiliki integritas, kejujuran, keahlian, profesionalisme di bidangnya masing-masing. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan keputusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya. Lain lagi, putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakai waktu lama. Karena keputusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal, serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai. Oke, ini ada jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc disebut juga arbitrase volunteer atau arbitrase perorangan. Dicanangkan oleh pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah arbiters
appointed for each case yang bermakna arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Dalam ketentuan ini jelas dapat dilihat sifat insidensial yang melekat pada arbitrasi ad hoc. Hal itu dapat disimak dari perkataan appointed for each case. Penunjukan dan keberadaannya adalah kasus per kasus. Jadi bisa dibilang arbiter ini dia itu tidak boleh menangani dua kasus yang berbeda. Jadi dia karena each case. Jadi dia harus menyelesaikan kasus yang satu dulu harus benar-benar terselesaikan. Jadi bersifat satu kali atau en malik. Pada prinsipnya arbitrase dan ad hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Lalu ada arbitrasi institusional, merupakan lembaga atau badan arbitrasi yang bersifat permanen. Badan arbitrasi ini mempunyai yang terdiri dari ada sengaja didirikan. Sengaja didirikan ini betulan pembentukan badan arbitrasi ini memang sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang timbul bagi para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ciri-cirinya adalah sudah berdiri sebelum sengketa timbul. Ini berbeda dengan ad hoc karena arbitrasi ad hoc ini selain sifatnya insidensial, tapi ad hoc itu juga dibentuk setelah ada perselisihan. Jadi ditunjuk setelah adanya perselisihan. Lalu ada kedua, arbitrasi institusional yang bersifat nasional. Itu bersifat kesengajaan ini yang kemudian ruang lingkup keberadaan yuridiksinya meliputi kawasan suatu negara tertentu. Contohnya ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI atau BANI, merupakan suatu badan arbitrase yang keberadaannya hanya di Indonesia. Ada arbitrase institusional yang bersifat internasional. Ini bisa dibilang kalau arbitrase internasional mungkin terjadi karena dua pihak yang memang tidak di suatu negara atau di negaranya tidak menghendaki adanya arbitrase seperti Indonesia, atau mungkin saja bersifat internasional dalam hal ini melibatkan dua negara yang berbeda. Jadi pada dasarnya badan-badan arbitrase yang berwawasan internasional merupakan pusat perwasitan penyelesaian persengketa di bidang masalah tertentu antara para pihak yang berlainan kewarganegaraan. Lalu ada yang bersifat regional, hampir sama dengan institusional yang bersifat internasional, hanya saja wilayah arbitrasi institusional yang bersifat regional lebih kecil daripada internasional, hanya untuk kawasan tertentu seperti Eropa, Asia Tenggara. Jadi di suatu kawasan tertentu saja. Jadi contohnya jika kita kita orang Indonesia mempunyai masalah atau sengketa dengan pihak dari Filipina, maka kita bisa menggunakan arbitrasi institusional yang bersifat regional, dalam hal ini di Asia Tenggara, seperti itu. Lalu arbiter serta hak dan kewajibannya. Jadi arbiter itu sangat amat penting karena dia harus tepat, kompeten, jujur, dan memiliki integritas. Bukan saja pribadinya, akan tetapi juga kemampuan dan keahliannya di bidang hukum arbitrase dan kemudian tentang inti sengketa yang dihadapi. Jumlah arbiter yang akan dipilih tergantung dari keinginan pihak. Bisa satu, bisa lebih, misalnya 3 orang. Satu dipilih masing-masing oleh para pihak dan yang ketiga oleh mereka bersama, sehingga dengan demikian dicapai jumlah yang ganjil, dan andai kata para pihak tidak memiliki, dapat saja diserahkan kepada lembaga arbitrase atau BANI. Hak dan kewajiban arbiter pertama adalah ia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka maupun tertutup. Walaupun ia dipilih oleh salah satu pihak nih, tapi dia tidak boleh bisa dibilang tidak boleh membela atau mewakili pihak yang memilihnya. Jadi dia betul-betul di tengah, bagaimana supaya masalah atau sengketa ini bisa berakhir dengan damai. Itu harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada lembaga atau institusi di mana ia terdaftar
terdaftar agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keraguan-raguan atas independensi atau ketidakpihakannya yang mungkin timbul di dalam ucapan maupun pikiran para pihak yang bersengketa. Lalu terikat untuk menerapkan tata cara secara wajar, menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan menghormati hak-hak para pihak untuk didengar, lalu ada menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Memelihara konfidensialitas para pihak juga setelah diterbitkan keputusan. Selama pemeriksaan, ia berhak memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka dari para pihak, dan ia tidak bisa dituntut karena proses arbitrase atau isi putusannya, kecuali terbukti melakukan pelanggaran pidana. Oke, saya akan ke topik terakhir, yaitu etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika. Jadi etika itu pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika itu berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Etika profesi, terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Ada dua macam etika, contohnya ada etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Lalu ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Secara umum, etika itu terbagi menjadi etika umum dan khusus. Etika umum ini berbicara tentang kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan yang etis, teori-teori etika, dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Lalu ada etika khusus yang merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini biasanya berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, prinsip-prinsip moral dasar. Contohnya bagaimana manusia mengambil suatu keputusan dan tidak, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Sistem penilaian etika, yaitu ada pertama, titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik, jahat, susila, atau tidak susila. Lalu ada perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging. Itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Menurut Burhanuddin Salam, Dr. Andus Burhanuddin Salam menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan dinilai pada 3 tingkat, yaitu pertama, tingkat pertama, semasi belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati atau niat. Lalu ada tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata atau pekerti, dan tingkat terakhir yaitu akibat dari atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik dan buruk. Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Dalam hal dan isi dari karsa inilah, kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak. Dalam hal untuk merealisasikan karsa ini ada 4 variabel yang terjadi, yaitu pertama ada tujuannya baik, tetapi cara untuk mencapainya tidak baik. Lalu ada tujuannya tidak baik, cara mencapainya kelihatan baik. Ada juga tujuannya tidak baik dan cara mencapainya juga tidak baik, dan terakhir yang paling ini, pastilah tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik. Jadi kita harus mempunyai tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik. Lalu ada profesi. Istilah profesi itu telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan. Tetapi perlu penguasaan, jadi kalau kita memperoleh, contohnya, tidak bisa disebut profesi jika kita cuma dilihat dari keahlian atau kejuruan seperti itu.
tetapi harus dinilai dengan penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Nah, ini adalah kode etik profesi. Prinsip-prinsip kode etik profesi itu ada tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, lalu terdapat dampak dari profesi itu dan untuk kehidupan orang lain dan masyarakat pada umumnya. Lalu ada keadilan, dan otonomi keadilan itu menuntut kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan otonomi menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Tujuan kode etik profesi. Pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, dan mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalan, dan menentukan baku standarnya sendiri. Adapun fungsi dari kode etik profesi ini yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan dan mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya memohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penjelasan saya ataupun penjelasan saya bisa dibilang kurang jelas karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan semata saja. Untuk ini, saya berterima kasih kepada Ibu Lili atas tugas yang diberikan, sehingga saya bisa lebih mengerti bagaimana menerapkan hukum dalam pembangunan, bagaimana kita harus beretika dan memiliki moral dalam suatu pembangunan, agar bangunan yang dihasilkan juga dapat berguna bagi masyarakat banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton.